Kawan-kawan, jumpa kita. Kalau berjumpa berarti bertemu. Kalau bertemu namanya berjumpa. Sedikit kawan-kawan, ada yang mau saya ceritakan yang tidak tertahan sama kita lagi, yaitu cara bersyukur yang sangat sangat aneh kawan-kawan. Kenapa begitu? Begini kawan-kawan. Kawan saya kebetulan udah sama usia dengan saya dulu, sekitar 14 tahun yang lalu pernah menceritakan kisah dia sendiri menurut dia, tapi dia tidak mau menceritakan hal ini. Tolong dikip aja karena takut nanti menjadi semacam entah apalah, katanya ada semacam ria atau bangga sehingga dia merasa sombong karena memang sekarang dia kehidupannya lebih religius begitu kan. Tapi ada satu cara dia bersyukur. Bukan cara dia sebenarnya, tapi cara pesuruhnya. Dia waktu itu menjabat di sebuah perusahaan. Tidak usah kita sebutkan perusahaannya karena dia udah keep begitu. Coba kita sebutkan aja, dia menduduki suatu level kepala, kalau bisa dikatakan kepala cabang sesuatu perusahaan. Dan ada jabatan di atas itu, ada area manajer, kemudian tingkat nasional lagi manajer nasional, kemudian direkturnya. Nah, pada saat itu kawan saya itu menjadi kepala cabang di sebuah perusahaan tersebut, dan dia prestasi bagus. Seluruh Indonesia dia prestasi yang bagus, dari seluruh performa dia tahun ke tahun dia yang paling bagus. Tapi untuk pemilihan area manajer yang di atas dia, area manajer sepertinya Sumatera begitu kan, tapi bukan dia yang terpilih. Kalut dia kawan-kawan, sangat kalut. Karena bertahun-tahun dia mengusahakan karirnya untuk mendapatkan dia, untuk terus-menerus selama ini bagus, dari sales, dari apa, terus naik ke atas sampai kepala cabang itu bagus. Tapi begitu dia menyampai situ mandek kawan-kawan, sehingga dia stres. Padahal kalau kita lihat kehidupan dia sebenarnya untuk ukuran pada waktu itu 15 tahun yang lalu, dia udah pakai namanya Mercy. Waktu itu Mercy sekelas BMW, istrinya pakai BMW, dan untuk ngantar-ngantar anak ada sopir pribadi. Kemudian di Pekanbaru kawan-kawan, dia tinggal di tempat yang sangat elit pada waktu itu. Jadi waktu itu dia ceritakan sama saya karena berjumpa waktu reuni, ceritakan sama saya masalah dia terhenyak, sangat-sangat terhenyak kawan-kawan. Karena begini, ada seorang pesuruhnya, namanya kita sebut si A. Si A ini udah bekerja sekian tahun, orangnya low profile, humble katanya, sepertinya begitu kan. Jadi diceritakanlah si A ini karena sering membersihkan ruangan dia, bercerita-cerita, sempat kedengaran sama dia atau informasinya si A ini membeli sebuah sepeda motor, kemudian hilang di rumahnya, dicuri. Ini permasalahannya, dicuri. Kemudian si A ini dia tengok sehari-hari tidak ada bermasalah, tak ada sedihnya, tak ada kalutnya. Sepeda motor untuk ukuran pembantu pesuruh pada waktu itu adalah seperti dia membeli rumah mewah, sangat mewah untuk seorang pesuruh. Baru sempat dia bertanya, saya dengar kamu kehilangan sepeda motor. Iya pak, dicuri orang. Datar emosi si pesuruh ini tanpa ada reaksi sama sekali. Dia jadi heran, tidak ada rasa rasa sedih begitu. Nah, udah lapor kamu ke polisi? Sudah pak. Kemudian apa kata polisi? Ya kata polisi dicari dulu. Nah, kemudian apa kamu tidak memasukkan ke sepeda motor ke dalam rumah waktu dicuri itu? Enggak pak, karena waktu itu kan siang hari, saya kunci ganda di rumah, kebetulan saya perlu sama keluarga sebentar, ya itu namanya kehilangan pak, macam mana lagi. Nah itulah katanya kan. Tapi tak ada sedih sama dia, sama si A ini. Dia heran, lah kenapa kamu tidak sedih sedikit pun? Nah itu terlontar juga pertanyaan, hilang sepeda motormu dan tidak didapatkan lagi, sementara polisi sampai sekarang udah 3 bulan tidak ada beritanya apa-apa. Itu sepeda motor kamu leasing maksudnya dicicil atau tidak? Tidak pak. Itu hasil tabungan saya selama 7 tahun pak.
Dengan gembira dia menceritakan itu. Gembira lagi pikir kawan ini. Sementara dia menceritakan udah 7 tahun susah-susah, kemudian hilang, tiba-tiba masih plat masih plat putih, plat profit katanya kan. Gembira dia, tambah heran si kawan ini. Nah, ini sekarang begini Kak A katanya. Kenapa kamu tidak sedih? Katanya. Udah tembak langsung aja lagi, tidak ada dia merasa wibawa, image, jaim segala macam lagi kan. Kenapa harus sedih Pak? Dia bingung. Ini blow on anak ini atau memang memang dasar pesuruh lah pikir dia. Look down kawan-kawan. Begini Pak. Duduklah kamu dulu. Iya Pak. Duduk dia kan. Tolong ceritakan dulu. Apa sebenarnya? Kok kamu, yang saya tanya sekarang, kok kamu tidak sedih? Kamu kehilangan sepeda motor. Begini Pak. Baru dengan tenang si A ini mengatakan, saya menabung itu 7 tahun Pak. Ya betul 7 tahun. Susah payah itu kan? Sebenarnya enggak terlalu susah Pak. Saya sisihkan aja uang saya dari sisa-sisa belanja, saya sisihkan dengan niat untuk membeli sepeda motor. Nah, saya bilang sama istri kalau belanja sisa masukkan situ, simpan, nanti saya masukkan ke bank. Kita nanti kalau udah cukup kita belikan sepeda motor. Sederhana Pak. Iya, sederhana memang, iya betul katanya kan. Bingung, dia pun mau digurui oleh si pesuruh ini. Sederhana, iya kata. Diteruskanlah oleh pesuruh ini. Nah, setelah 7 tahun Pak, saya ini mencicil menabung, dapatlah saya belikan. Kami pergi beli sama istri saya. Kebetulan istri saya suka warna merah. Saya pun suka sama warna merah karena saya suka istri saya. Kemudian saya suka dengan warna merah, terserah lah. Yang penting saya suka sama istri saya. Katanya sambil melucu kan. Ini bingung si kawan ini. Kemudian Pak, saya 3 bulan. Bergembiralah kami. Tiap-tiap kami libur Pak, Sabtu Minggu, kan kami jalan-jalan itu Pak. Jalan ke sana kemari. Bawa anak istri. Enak kali Pak. Iya, itu saya tahu. Udah mengerti saya masalah itu. Tapi masalahnya sekarang, kenapa kamu tidak sedih? Lah, Pak, sambil membelalak. Bingung juga dia kan. Saya Pak, udah dikasih Tuhan 7 tahun menabung, itu Tuhan yang ngasih Pak. Dengan santainya, dengan logat yang sederhana sekali. 7 tahun dikasih Tuhan itu Pak, karunia. Kemudian dikasih Tuhan 3 bulan saya berhonda-honda, bersepeda motor baru-baru Pak. Gembira. Kemudian diambil Tuhan balik. Ya enggak apa-apa, saya syukuri yang 3 bulan, yang 7 tahun itu Pak. Itu harusnya begitu kita Pak. Bingung dia digurui. Terhenyak dia kawan-kawan. Terhenyak. Dia sampai saat ini adalah orang yang cukup elit di Pekanbaru, mewah, muda, punya istri cantik, punya anak yang comel-comel, tapi tidak bersyukur. Kalau dia ini 3 bulan cuma yang disyukurinya itu, 7 tahun itu disyukurinya, 3 bulan itu disyukurinya. Aneh. Dia akhirnya terhenyak, dihantam dengan godam dadanya kawan-kawan. Itulah yang ingin kita sampaikan di sini. Ada cara bersyukur yang lebih. Saya pun tidak tahu lagi cara ngapain. Mudah-mudahan itu jadi cerminan kita ya. Terima kasih.